Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmini, mahasiswa UIN Banten Serang, mahasiswa PTG BED 2 tahun 2023. Di sini sedikit saya ingin memaparkan pembahasan modul 1 KB1, yaitu terkait dengan materi teori belajar behavioristik dan kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, untuk di sini ada format yang sudah disiapkan di kolom yang pertama itu ada butir refleksi, di mana di situ ada konsep, beberapa istilah dan definisi. Yang kedua yaitu respon jawaban, di mana teori belajar behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Nah, untuk pengertian teori behavioristik itu sendiri, menurut para ahli, bahwa teori belajar menurut Edward, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Nah, dari definisi belajar tersebut, maka menurut Edward Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Terus kalau menurut John Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon umum, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Dan menurut Edwin Ray Guthrie, dijelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Nah, kalau menurut Frederick, menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Nah, di sini ada pun kelemahan teori behavioristik bahwa tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini. Namun, kelemahan teori behavioristik ini dapat meminimalisir dengan memberikan stimulus yang berbeda terhadap suatu prestasi yang dicapai oleh siswa dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan jenis prestasi yang diraihnya. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, di sini ada beberapa penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, belajar dengan teori kognitif melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, teori perkembangan menurut Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980, menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik
itu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Nah, terus menurut Brother pada tahun 1995 sampai 2016, jika Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang, maka Brenner menyatakan bahwa perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif seseorang. Dan selanjutnya menurut David Ausubel bahwa belajar itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dan untuk dimensi kedua yaitu menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada yang meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Dan menurut Gegne dalam Dahar 2019 halaman 67, belajar konsep merupakan suatu bagian dari suatu hierarki 8 bentuk belajar. Dalam hierarki ini, setiap tingkat belajar bergantung pada tingkat-tingkat sebelumnya. Nah, untuk daftar materi pada KB yang sulit dipahami, itu bagaimana contoh bentuk pengaplikasian teori behavioristik dan kognitif ini dalam evaluasi pembelajaran, kaitannya dengan cara menilai dan mengukur siswa dalam praktik pembelajaran. Nah, hal ini mungkin masih sulit saya pahami dan saya merasakan kesulitan juga jika harus menghafalkan teori-teori belajar menurut para ahli. Nah, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Jadi di sini bahwa aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran pada poin siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemberian waktu belajar untuk setiap siswa harus lebih fleksibel. Pada kenyataannya, karena faktor kurikulum dan pembagian jam mengajar. Nah, mungkin itu pemaparan dari LK1. Dan kita lanjutkan kegiatan belajar KB2, yaitu tentang teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Di mana di sini kita lihat butir refleksinya, yaitu konsep beberapa istilah dan definisi di KB tersebut. Nah, untuk respon atau jawaban bahwa teori belajar humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pengamatnya. Nah, teori belajar menurut para ahli humanistik, salah satunya menurut Karl R. Roser, menurutnya belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Nah, di sini ada beberapa prinsip teori belajar humanistik. Sebagai ahli dari teori belajar humanisme, Roser mengemukakan beberapa prinsip, diantaranya yaitu manusia memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan simulasi pengalaman baru. Nah, belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Nah, untuk aplikasi teori
belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini adapun strategi yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran humanistik ini, yang pertama harus merumuskan tujuan belajar yang jelas, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Mendorong siswa untuk mengembangkan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Nah, selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme. Konsep belajar menurut konstruktivistik adalah sebuah teori yang memberikan uh, kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya itu proses mengkonstruksi pengetahuan. Von Gelsersfeld dalam Paul S. 1996 mengemukakan bahwa ada beberapa pengakuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu proses belajar menurut teori konstruktivistik. Di antaranya ada peran siswa dan peran guru. Terus selanjutnya yaitu aplikasi teori belajar konstruktivistik dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan yang dikemukakan oleh para tokoh di atas, maka implikasi dari teori penerapan belajar tersebut ini dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya itu proses pembelajaran harus menggunakan pendekatan student center. Proses pembelajaran tidak terlalu berorientasi pada hasil, tetapi lebih diorientasikan kepada proses bagaimana siswa memperoleh pemahaman. Untuk daftar materi pada KB untuk implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran, di sini ada berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli penganut kognitivisme di atas, ada beberapa implikasi yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya, tetapi mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemberian waktu belajar untuk setiap siswa harus lebih fleksibel. Dan juga secara umum, semakin tinggi tahap perkembangan kognitif, seseorang akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Nah, untuk daftar materi pada KB yang sulit dipahami itu alhamdulillah dapat dipahami, namun ada beberapa kesulitan. Salah satunya jika harus menghafal beberapa teori dari beberapa pemateri ini mungkin tidak akan hafal gitu ya. Nah, untuk daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dan pembelajaran itu tidak ada. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.